Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Safabella Yasmina Pasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks argumentasi kelas 9 Kurikulum Merdeka. Sebelum itu, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan mempunyai semangat untuk belajar yang lebih tinggi lagi setelah menonton video berikut ini. Saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil dalam belajar adalah langkah menuju kesuksesan. Sebelum masuk ke materi saya akan membacakan pemantiknya terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang teks argumentasi? Yang kedua, apa teks argumentasi yang pernah kalian dengar? Dan yang terakhir, apa kalian pernah berargumentasi? Sebelum itu, apa sih argumentasi itu? Teks argumentasi merupakan teks yang berisi pendapat atau argumen kita tentang suatu topik yang didukung oleh fakta, data, atau alasan yang logis. Tujuan dari teks argumentasi yaitu untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar setuju dengan pendapat kita. Selanjutnya ada struktur teks argumentasi. Strukturnya ada 3. Yang pertama ada pendahuluan. Bagian ini adalah pembuka. Kita memperkenalkan topik yang akan dibahas dan kenapa topik itu penting. Yang kedua ada isi atau argumen. Bagian ini merupakan bagian utama yang digunakan untuk menyampaikan pendapat dan dukungan dengan alasan, data, dan fakta. Yang terakhir ada kesimpulan. Di sini berisi kesimpulan argumen kita dan memperkuat ajakan untuk pembaca. Selanjutnya ada ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama, memuat pendapat. Pendapat itu bisa berupa ide, pandangan, atau keyakinan penulis. Yang kedua ada berdasarkan fakta. Pendapat kita harus didukung oleh fakta atau data yang jelas. Yang terakhir ada bersifat logis, isi teks harus masuk akal dan bisa diterima oleh nalar. Lalu ada tips nih, cara menulis teks argumentasi. Yang pertama, pilih topik yang relevan yang sedang hangat dibicarakan, seperti isu lingkungan atau pentingnya literasi digital. Yang kedua, kumpulkan fakta dan data. Jangan lupa untuk mencari sumber terpercaya seperti jurnal atau artikel resmi. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan padat, hindari kata-kata yang bertele-tele, dan gunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, susun argumen secara sistematis. Tulis argumen yang paling kuat di awal, kemudian didukung dengan data tambahan. Selanjutnya ada contoh teks argumentasi nih. Membaca buku secara rutin dapat meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan. Membaca buku dapat memperkaya kosakata dan kemampuan berbahasa. Penelitian dari National Literacy Trust menunjukkan bahwa membaca rutin dapat meningkatkan kemampuan literasi. Membaca buku secara rutin adalah kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan. Selanjutnya, ada kalimat pengandaian dalam teks argumentasi. Kalimat pengandaian merupakan kalimat yang menyatakan hal yang ingin dilakukan atau dicapai apabila persyaratan tertentu telah memadai. Seperti seandainya akan, andainya akan, jika akan. Kamu dapat berargumen dengan kalimat seperti
Seandainya kemarin datang lebih awal, kita akan dapat hadiah itu. Fungsi kalimat pengandaian dalam argumentasi yaitu yang pertama, menyatakan kemungkinan. Di sini menunjukkan apa yang bisa terjadi jika suatu syarat terpenuhi. Selain itu, membantu meyakinkan pembaca agar argumen lebih logis dan menyajikan skenario sebab akibat. Jadi, konjungsi pengandaian sering digunakan untuk menguatkan argumen dengan menyampaikan kemungkinan atau akibat dari suatu tindakan. Oh iya, selanjutnya ada kuis nih buat teman-teman. Teman-teman bisa mengakses barcode-nya dan ada kodenya di atas itu ya teman-teman, di atas barcode-nya. Kuis ini digunakan untuk mengukur seberapa paham teman-teman setelah melihat video ini. Oke, kalau udah, aku juga ada penugasan buat teman-teman nih, yaitu buatlah teks argumentasi tentang manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Semoga teman-teman bisa ya. Baiklah, sampai di akhir kegiatan aku tutup dengan bacaan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.